Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai aplikasi ilmu kimia di bidang teknik mesin, yaitu yang berjudul aplikasi ilmu kimia dalam pemanfaatan bioetanol sebagai aditif bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, sebelumnya anggota kelompok kami ada saya Randi Rizky Raharjo, dan ada teman-teman saya, ada Aiman Maula, ada Arya Rizky Putra, ada Brian Angjaya, Muhammad Antandra Denaya, dan Muhammad Wildan Fauzi. Dan berikut adalah outline kami, ada pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya next slide ada pendahuluan. Nah, latar belakang yang kami angkat pada topik ini, yang pertama yaitu sektor transportasi yang saat ini masih bergantung penuh pada konsumsi bahan bakar fosil. Nah, penggunaan bahan bakar fosil ini seringkali menghadapi beberapa kendala. Kendalanya itu yaitu pembakarannya tidak sempurna sehingga menghasilkan emisi karbon monoksida dan jelaga. Nah, untuk mengatasi hal ini, disiplin teknik mesin perlu untuk mengaplikasikan ilmu kimia untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, gimana sih solusinya? Salah satunya itu dengan penambahan bioetanol. Indonesia sendiri adalah salah satu produsen biomasa terbesar di dunia. Biomasa itu seperti tebu, sekam padi, jagung, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh memiliki potensi untuk memproduksi bioetanol dalam skala besar. Dan berikut adalah peta persebaran potensi biomasa di Indonesia. Rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana ilmu kimia dapat diaplikasikan dalam bidang teknik mesin. Terus yang kedua, bagaimana aplikasi ilmu kimia dalam pemanfaatan bioetanol sebagai aditif kendaraan bermotor. Yang ketiga, bagaimana dampak bioetanol sebagai aditif bahan bakar terhadap kinerja mesin kendaraan bermotor. Keempat, bagaimana dampak bioetanol sebagai aditif bahan bakar terhadap lingkungan. Dan tujuan penulisannya ada, yang pertama, menganalisis aplikasi ilmu kimia dalam bidang teknik mesin, menganalisis proses rekayasa kimia yang terjadi dalam pembuatan bioetanol dan pencampuran bahan bakar tersebut, menganalisis pengaruh penambahan bioetanol terhadap kinerja dan efisiensi mesin kendaraan, serta menganalisis dampak penggunaan bahan bakar dengan campuran bioetanol terhadap kualitas emisi serta dampaknya bagi kelestarian lingkungan. Manfaat penulisan makalah ini diharapkan membawa manfaat, yaitu yang pertama, menambah literatur mengenai sinergi lintas disiplin antara teknik mesin dan ilmu kimia, memberikan edukasi mengenai keunggulan, tantangan, serta dampak penggunaan bioetanol pada kendaraan bermotor bagi kinerja mesin dan kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, mendorong penerapan teknologi transportasi yang lebih bersih dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Nah, yang pertama ada peran ilmu kimia dalam bidang teknik mesin. Nah, ilmu kimia dan disiplin teknik mesin itu saling melengkapi dan untuk menciptakan solusi bagi kehidupan manusia. Dan secara sejarah, kolaborasi keduanya terbukti sukses menghasilkan inovasi, mulai dari zaman James Watt menemukan mesin uap hingga saat ini mesin pembakaran modern sudah merupakan penerapan dari ilmu kimia dan disiplin teknik mesin. Secara terminologi, ilmu kimia didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur, zat, sifat-sifat, dan reaksi yang mengubah menjadi zat lain. Sedangkan mechanical engineering atau teknik mesin adalah disiplin yang menitik beratkan pada pemanfaatan prinsip fisik dan material untuk menciptakan solusi mekanis. Interaksi antara keduanya menciptakan sebuah sinergi yang tidak terpisahkan dalam dunia rekayasa. Nah, selanjutnya ada beberapa penerapan ilmu kimia dalam bidang teknik mesin, yaitu yang pertama pada bidang konversi energi. Itu ilmu kimia yang sering diterapkan adalah termokimia. Pada bidang manufaktur ada metalurgi, atom dan material. Selanjutnya pada bidang mekatronika ada elektrokimia, yang salah satu contohnya mungkin baterai. Dan pada termofluida ada sifat koligatif dan reologi. Selanjutnya ada sistem pembakaran kendaraan bermotor. Sistem pembakaran
pada kendaraan terbagi menjadi mesin bensin dan mesin diesel. Di mesin bensin, campuran udara dibakar dan bahan bakar itu dikompresi kemudian diledakkan dari percikan api busi untuk menghasilkan panas dan tenaga gerak. Nah, persamaan reaksinya itu ada CnH2n plus 2 ditambah oksigen dan kemudian menghasilkan karbon dioksida, terus uap air dan panas. Sebaliknya, mesin diesel menggunakan siklus diesel yang mengandalkan suhu kompresi ekstrim untuk melampaui energi aktivasi bahan bakar, sehingga terjadi pembakaran spontan atau auto ignition. Nah, sementara itu untuk mesin bensin, cara kerjanya dibedakan lagi melalui siklus langkah piston, yaitu 4 tak atau 4 stroke dan 2 tak. Perbedaan siklus ini juga membuat kebutuhan bahan bakar menjadi berbeda, di mana mesin bensin butuh angka oktan tinggi, sementara mesin diesel butuh angka setana tinggi supaya lebih mudah menyala. Dan di sini ada gambaran bagaimana cara kerja mesin bensin 2 tak dan 4 tak. Slide selanjutnya ada pemanfaatan bioetanol sebagai aditif bahan bakar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap mesin tuh punya kebutuhan bahan bakar yang berbeda, sehingga penggunaan aditif seperti bioetanol sangat diperlukan untuk meningkatkan oktan dan menyempurnakan proses pembakaran. Meskipun bioetanol efektif menaikkan performa dan mengurangi emisi, sifatnya bioetanol mudah menyerap air tetap perlu diperhatikan, soalnya bisa merusak komponen dan memicu karat pada mesin, seperti yang sering terjadi di berita-berita. Nah, di sini ada beberapa jenis kendaraan atau mesin beserta rasio kompresi serta bahan bakar yang sesuai. Seperti mesin kompresi sedang, itu bahan bakar yang sesuai ada Pertalite atau RON 90. Mesin bensin tinggi, jenis bahan bakar yang sesuai ada Pertamax atau RON 92. Kemudian ada mesin turbocharge yang cocoknya dipakai bahan bakar Pertamax turbo dengan RON 98, dan mesin diesel yang biasanya cocok untuk dipakai bahan bakar Dexlite atau Pertamina Dex. Nah, selanjutnya mengenai penelitian bioetanol sebagai campuran atau aditif bahan bakar, itu sudah banyak diteliti dan penelitian itu berkembang pesat di Indonesia. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa bioetanol memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi performa mesin kendaraan. Meskipun penggunaan rasio yang tidak tepat tetap berisiko untuk merusak komponen kendaraan. Dan di sini ada beberapa penelitian yang tentang pencampuran atau penambahan bioetanol ke dalam bahan bakar mesin kendaraan. Yang pertama ada mengenai optimasi angka oktan bensin RON 90 dengan aditif bioetanol yang diteliti oleh Fauzi pada tahun 2023. Yang kedua ada uji korosivitas campuran bioetanol terhadap material logam mesin yang diteliti oleh Ramawati pada 2022. Terus ada karakteristik torsi dan daya pada penggunaan bioetanol molase yang diteliti oleh Kurniawan dan Saputra pada tahun 2021. Dan ada pengaruh campuran E5 dan E10 pada mesin 4 tak yang diteliti oleh Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke bagian pembahasan. Poin pertama dari bagian pembahasan yaitu mekanisme produksi dan pencampuran bioetanol ke dalam bahan bakar. Saya akan menjelaskan proses produksi dari bioetanol. Pada dasarnya, proses produksi bioetanol ini terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu perolehan bahan baku serta hidrolisis. Lalu yang kedua adalah konversi bahan baku menjadi etanol melalui fermentasi. Dan yang ketiga adalah pemisahan dan pemurnian etanol. Pada tahap yang pertama, dimulai dengan hidrolisis atau sakarifikasi, di mana karbohidrat kompleks seperti pati dipecah menjadi monomer gula sederhana atau glukosa. Dalam proses ini, molekul pati bereaksi dengan air melalui bantuan panas dan enzim amilase untuk memutus rantai polimernya dengan persamaan reaksi sebagai berikut yang dapat dilihat di PPT-nya, yaitu C6H10O5 atau pati plus H2O yaitu air menjadi C6H12O6 yaitu glukosa. Lalu pada tahap kedua yaitu konversi bahan baku menjadi etanol melalui fermentasi,
Glukosa yang tadi telah dihasilkan kemudian difermentasi menggunakan mikroorganisme, umumnya berupa ragi Saccharomyces cerevisiae dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Ragi akan mengubah glukosa menjadi etanol dan melepaskan gas karbon dioksida sebagai produk sampingan. Adapun reaksi kimia dalam tahapan ini sebagai berikut, yaitu C6H12O6 atau glukosa menjadi 2C2H5OH atau etanol plus 2CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu pemisahan dan pemurnian etanol. Jadi hasil fermentasi biasanya hanya mengandung kadar etanol sekitar 10-15%. Tahap distilasi dilakukan untuk memisahkan etanol dari air berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih etanol sekitar 78 derajat Celcius. Untuk mencapai kadar 99,5% atau bioetanol absolut agar bisa dicampur dengan bensin, dilakukan tahap dehidrasi menggunakan saringan molekuler atau molecular sieve untuk menyerap sisa air yang tersisa. Selanjutnya di sini terdapat pula beberapa generasi dari proses produksi bioetanol berdasarkan bahan baku dan metode pemrosesannya. Pada generasi pertama yang dimulai sekitar tahun 1970-an, lalu generasi kedua sekitar tahun 2000 dan generasi ketiga sekitar tahun 2005. Bahan baku yang digunakan pada generasi pertama berupa bahan bergula dan berpati, lalu pada generasi kedua berupa biomasa lignoselulosa, dan pada generasi ketiga berupa biomasa alga atau budidaya dan panen. Selanjutnya pada tahap pretreatment yang digunakan pada generasi pertama berupa penggilingan atau milling, lalu pada generasi kedua berupa uji korosivitas campuran bioetanol terhadap material logam mesin, dan pada generasi ketiga pretreatmentnya berupa pretreatment fisik, kimia, fisikokimia, dan biologis untuk merusak struktur sel. Selanjutnya pada tahap hidrolisis, pada dasarnya ketiga generasi ini menggunakan hidrolisis enzimatik, di mana pada generasi pertama menggunakan enzim alfa amilase dan glukoamilase. Pada generasi kedua menggunakan enzim selulase dan hemiselulase, dan pada generasi ketiga menggunakan enzim selulase, alfa amilase, glukoamilase, dan beta glikosidase. Dan pada tahapan fermentasi, ketiga generasi ini menggunakan proses yang sama, yaitu SHF dan SSF, di mana SHF adalah Separated Hydrolysis and Fermentation, dan SSF berupa Simultaneous Saccharification and Fermentation dengan bantuan streng ragi. Nah, selanjutnya ada mekanisme pencampuran bioetanol ke dalam bahan bakar. Umumnya itu pencampuran bioetanol dengan bensin dilakukan dalam metode splash blending atau inline blending. Secara teknis, pencampuran bioetanol dengan kemurnian di atas 99% itu sulit. Dan biasanya bioetanol itu dicampur dengan proporsi tertentu. Nah, di sini ada tabel berbagai bahan bakar campuran bioetanol. Ada L5 yang biasanya aman untuk semua kendaraan bensin. S10 yang merupakan standar internasional dapat mereduksi emisi karbon secara signifikan. Pertamax Green versi Indonesia yang merupakan campuran dengan yang memiliki RON 95 campuran dari RON 92. Terus ada E20 yang butuh penyesuaian dan cuma bisa dipakai di kendaraan tertentu. Ada 85 yang digunakan pada mesin dengan performa tinggi. Ini padanannya ada seperti Pertamina Turbo. Terus ada juga ED95 yang bisa digunakan pada mesin diesel. Di sini saya akan membahas mengenai mekanisme pembakaran bioetanol dalam silinder mesin kendaraan bermotor. Bagian ini menjelaskan aplikasi kimia bioetanol sebagai aditif bahan bakar yang dimulai dari tangki penyimpanan hingga emisi di saluran pembuangan. Yang pertama ada bagian injeksi dan penyerapan panas. Setelah bahan bakar diinjeksi, terjadi penyerapan panas laten yang menghasilkan efek pendinginan dalam ruang bakar. Yang kedua ada optimalisasi oksigen. Efek pendinginan ini meningkatkan densitas oksigen yang kemudian membutuhkan penyesuaian debit injeksi agar pembakaran menjadi optimal.
Perbandingan reaksi kimia bensin dan versus bioetanol. Slide ini menyoroti perbedaan mendasar antara pembakaran bensin konvensional dengan bioetanol dari sisi efisiensi molekular. Karakteristik yang pertama ada karakteristik bensin C8H18. Bensin sering mengalami pembakaran tidak tuntas karena ketergantungan penuh pada asupan udara luar. Keunggulan bioetanol C2H5OH memiliki oksigen internal dalam struktur molekulnya yang mempercepat perlambatan api. Hal ini memastikan energi dilepaskan lebih stabil dan tepat waktu. Untuk yang ketiga, pembakaran efisiensi. Hasil pembakaran dan efisiensi termal. Tahap akhir dari mekanisme ini adalah pengeluaran gas sisa melalui katup buang dengan hasil yang lebih ramah lingkungan. Yang pertama, ada reduksi emisi beracun. Bioetanol secara signifikan menurunkan emisi gas beracun seperti karbon monoksida dan hidrokarbon melalui pembakaran yang lebih sempurna. Untuk performa mesinnya, meskipun memiliki densitas energi yang lebih rendah, bioetanol menawarkan efisiensi termal yang lebih tinggi dalam mengubah energi kimia menjadi gerak mekanis. Untuk parameter operasional, penggunaan bioetanol juga berkaitan dengan nilai oktan RON yang tinggi, di mana jenis bahan bakar dengan RON 98 seperti Panamax Turbo sangat cocok untuk mesin dengan rasio kompresi tinggi, seperti yang 11:1 hingga 13:1. Selanjutnya, tahap akhir dari mekanisme ini adalah pengeluaran gas sisa melalui katup buang. Bioetanol menurunkan emisi gas beracun seperti karbon monoksida dan hidrokarbon melalui pembakaran yang lebih sempurna dan suhu mesin yang terkendali. Meskipun densitas energinya lebih rendah sehingga butuh volume lebih banyak, efisiensi termal lebih tinggi dalam mengubah energi kimia menjadi gerak mekanis. Selanjutnya di sini ada tabel perbandingan parameter termokimia ruang bakar. Tabel perbandingan menunjukkan perbedaan sifat termokimia antara bensin murni dan campuran bioetanol selama proses pembakaran dalam mesin kendaraan. Pada penggunaan bensin murni, suhu intake umumnya lebih tinggi karena sifat bahan bakar yang mudah menguap dan membutuhkan kondisi panas awal untuk mencapai pembakaran yang efektif. Sementara itu, campuran bioetanolnya memiliki suhu intake lebih rendah sehingga memungkinkan proses pembakaran berlangsung lebih terkendali serta mengurangi resiko knocking. Kalau dilihat dari ketahanan tekanannya, bensin murni relatif memiliki batas kompresi yang terbatas. Berbeda dengan bioetanol yang memiliki angka oktan lebih tinggi, campuran bioetanol mampu bekerja pada tekanan kompresi lebih tinggi sehingga lebih stabil pada kondisi ruang bakar yang ekstrim. Perbedaan signifikan juga terlihat pada kadar oksigen internal, di mana bensin tidak mengandung oksigen sehingga suplai oksigen hanya bergantung pada udara masuk. Sedangkan campuran bioetanol mengandung oksigen hingga sekitar 35%, sehingga memperkaya campuran udara-udara bahan bakar. Kemudian, oksigen ini berperan penting dalam meningkatkan kesempurnaan proses pembakaran, mengurangi terbentuknya jelaga, serta menurunkan emisi karbon monoksida dan hidrokarbon. Selanjutnya dari sisi output kalor, bensin memiliki nilai kalor lebih tinggi, sekitar 32 MJ per liter, dibanding bioetanol yang hanya sekitar 26 MJ per liter. Akibatnya, penggunaan bioetanol membutuhkan volume injeksi lebih besar untuk menghasilkan tenaga yang sebanding. Namun, meskipun energi per liternya lebih rendah, pemanfaatan bioetanol memberikan keuntungan berupa pembakaran yang lebih bersih dan efisiensi termal yang lebih baik. Selanjutnya, pada produk sisa gas buangnya, pembakaran bensin cenderung menghasilkan karbon monoksida dan jelaga dalam jumlah lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan campuran bioetanol yang lebih banyak menghasilkan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Produk sisa tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bioetanol memberikan dampak positif, yaitu ruang bakar menjadi lebih bersih sehingga berpotensi memperpanjang umur mesin serta menurunkan polusi udara. Selanjutnya, saya akan menganalisis dampak penambahan bioetanol terhadap kinerja mesin kendaraan bermotor. Salah satu dampak positif terhadap kinerja mesin ialah peningkatan angka oktan dan optimalisasi ignition timing. Bioetanol bertindak sebagai peningkat angka oktan alami yang sangat efektif. Dengan nilai RON murni mencapai 108, penambahan bioetanol
secara otomatis akan meningkatkan ambang batas denotasi campuran. Hal ini mengizinkan sistem kontrol mesin untuk memajukan waktu pengapaian. Selain peningkatan angka oktan, terdapat peningkatan torsi dan brake main effective pressure. Kemampuan bioetanol dalam menahan kompresi tinggi memungkinkan mesin mencapai maksimum brake torque. Gabungan dari kemampuan menahan kompresi tinggi dan pembakaran yang lebih cepat ini mampu menaikkan output torsi dan daya kuda mesin sekitar 3 hingga 5% pada kondisi beban yang tinggi. Nah, setelah tahu bioetanol memberikan keunggulan pada aspek oktan dan emisi, ternyata bioetanol juga mempunyai tantangan yang untuk jangka panjang, terutama pada mesin yang tidak didesain khusus sebagai flexible physics. Salah satu tantangan yang pertama ialah penurunan densitas energi dan efisiensi konsumsi. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa bioetanol memiliki kerapatan energi yang lebih rendah, sekitar 38% lebih rendah dari bensin. Artinya dalam berat yang sama bioetanol akan menghasilkan tenaga yang lebih sedikit. Jadi volume bahan bakar yang dibutuhkan akan lebih banyak untuk menghasilkan tenaga yang setara dengan bensin. Lalu pada tabel juga menjelaskan bahwa rasio kebutuhan udara berbanding bahan bakar untuk pembakaran sempurna, bensin butuh 14,7 kg udara untuk membakar 1 kg bahan bakar, sedangkan bioetanol hanya butuh 9 kg udara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tabel tersebut menjelaskan penggunaan bioetanol murni S100 memberikan keuntungan emisi yang lebih bersih, tapi memiliki konsekuensi konsumsi bahan bakar yang lebih boros secara volumetrik dibandingkan bensin biasa yang mempertahankan performa yang sama. Tantangan berikutnya ialah sifat korosivitas dan degradasi material. Hal ini karena bioetanol bersifat konduktif secara elektrik yang dapat memicu korosi galvanik pada logam seperti tangki aluminium atau pipa baja. Tantangan yang ketiga ialah sifat higroskopis dan pemisahan fase bioetanol. Bioetanol memiliki afinitas kuat terhadap air. Jadi jika uap air terserap ke dalam tangki, akan terjadi pemisahan fase di mana campuran air etanol yang lebih berat mengendap di dasar tangki. Kalau endapan ini masuk ke dalam sistem injeksi, mesin tersebut akan mogok dan kerusakan pada ujung injektor. Tantangan yang keempat ialah hambatan cold start dan panas penguapan laten. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa bioetanol membutuhkan panas hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada bensin untuk berubah dari bentuk cair menjadi gas. Hal ini yang menyebabkan bioetanol disebut butuh panas lebih banyak untuk menguap. Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa tekanan uap yang rendah pada bioetanol menunjukkan bahwa ia tidak mudah menguap pada suhu rendah. Semakin tinggi tekanannya, semakin mudah bahan bakar tersebut memenuhi intake manifold dengan uap yang mudah terbakar. Lalu tantangan yang terakhir ialah oil dilution. Kecenderungan bioetanol untuk bercampur dengan oli mesin dan menggradasi sifat pelumasan. Hal ini menyebabkan kausan mesin yang signifikan dan kegagalan komponen dalam jangka panjang. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Dalam slide saya sudah meletakkan tiga poin. Yang pertama itu berkelanjutan, yang kedua emisi rendah, dan yang ketiga itu aman bagi kesehatan. Nah, saya akan menjelaskan 3 poin ini. Kalau kita lihat dari sisi teknik mesin, dampak positif bioetanol berawal dari sifat kimianya. Nah, bioetanol ini mengandung oksigen dan memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bensin, sehingga pembakaran dalam ruang bakar menjadi lebih sempurna. Pembakaran yang lebih sempurna ini menyebabkan emisi gas buang seperti karbon monoksida dan hidrokarbon yang tak terbakar menjadi lebih rendah. Artinya,
gas berbahaya yang biasanya muncul akibat pembakaran tidak sempurna bisa diminimalisirkan. Lalu, selain itu, bioetanol juga berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon dioksida bersih. Hal ini karena bioetanol berasal dari tanaman yang sebelumnya itu menyerap karbon dioksida yang dari atmosfer, sehingga emisi yang dihasilkan tidak sebesar bahan bakar fosil. Nah, penurunan emisi ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas udara, terutama di kota-kota besar yang memiliki kendaraan bermotor yang sangat banyak. Oleh karena itu, penggunaan bioetanol mendukung upaya pengurangan polusi udara dan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif bioetanol terhadap lingkungan. Nah, bisa dilihat dari slide, saya sudah meletakkan 3 poin. Yang pertama itu adalah risiko alih fungsi lahan, yang kedua itu konsumsi air tinggi, dan yang ketiga itu pencemaran limbah produksi. Meskipun bioetanol memiliki peran positif terhadap lingkungan, tidak bisa dipungkiri bahwa bioetanol juga memiliki peran negatifnya, terutama pada bagian produksinya. Nah, produksi bioetanol ini memerlukan bahan baku yang sangat banyak, sehingga perlu lahan yang sangat luas. Nah, takutnya jika tidak dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan alih fungsi lahan dan bahkan deforestasi. Selanjutnya itu proses produksi bioetanol juga membutuhkan air yang jumlahnya cukup banyak. Ya, nah baik untuk budidaya tanaman maupun proses fermentasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan air di beberapa daerah. Selanjutnya itu produksi bioetanol juga menghasilkan limbah cair yang disebut fines. Nah, limbah ini memiliki kandungan bahan organik yang tinggi dan dapat mencemari tanah serta perairan jika tidak diolah dengan baik. Lalu terakhir, penggunaan tanaman pangan sebagai bahan baku bioetanol yang bisa menyebabkan bahwa produksi tiap tahunnya untuk pangan menjadi semakin dikit karena dialihfungsikan menjadi bahan baku bioetanol. Jadi sekarang kita akan membahas kesimpulan dari topik yang telah kita bahas, yaitu aplikasi ilmu kimia dalam pemanfaatan bioetanol sebagai aditif bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam topik ini, kita mendapati 4 kesimpulan, yaitu pertama, ilmu kimia diaplikasikan dalam teknik mesin melalui pemanfaatan bioetanol untuk mengoptimalkan konversi energi kimia menjadi energi mekanik secara lebih efisien. Yang kedua, yaitu pemanfaatan bioetanol sebagai aditif mengandalkan sifat kimia molekulnya sebagai oxygenated fuel yang berfungsi meningkatkan angka oktan guna menstabilkan kinetika pembakaran. Kesimpulan yang ketiga yaitu bahwa bioetanol memberikan dampak positif berupa peningkatan daya dan torsi melalui pencegahan knocking, namun juga dapat memberikan dampak negatif terhadap durabilitas mesin karena sifatnya yang korosif serta higroskopis. Dan kesimpulan keempat dan yang terakhir adalah bahwa bioetanol memberikan dampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi emisi polutan berbahaya dan mendukung terwujudnya siklus karbon netral. Berikut juga terdapat beberapa referensi yang telah kami gunakan dalam riset kami mengenai topik ini.